Ya, silakan masuk di breakout room kelompok 3 dan 4. Pembelajaran kita di room
Sadan, Bu. Sadan. Ya, baik. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, mohon maaf saya terlambat masuk ya. Tadi baru dari ruang sebelah, habis ngajar dari Kementerian Hukum. Ya, tiga dia JP dari jam 1 tadi. Ya. Sebelumnya juga habis ngajar juga di kelas 4112. Ya, sebelumnya lagi masih jadi moderator. Jadi kalau di total hari ini saya 21 JP. Baik, saudara sekalian, sudah tadi ya, salam. Bagaimana kabarnya, teman-teman? Semua sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Pak. Masih Alhamdulillah. semangat? Masih, Pak. Masih. Semangat, Pak. Mau sampai jam berapa? Ya, daripada malam mending ini ya. Ya, sebenarnya saya tadi minta karena jadi trouble juga di apa di laptop saya hang ya. Satu hari nggak pernah berhenti ini. Baik, saudara sekalian, kita akan melakukan pembelajaran di agenda 1 sinkronus pertama. Ya. Saudara kalian, apa yang bisa panjenengan dapatkan di agenda pertama kemarin sudah pernah dilakukan? Ya, mungkin untuk lebih cepatnya saya izin share screen ya. Bentar. Mohon maaf saya agak lola ini tadi karena laptop saya hang. Sedianya mau tak tunda nanti malam. Ya, oke. Baik. Sambil menunggu tayangan saya, izinkan saya memperkenalkan diri ya. Ya, izin share screen ya. Ya, bisa nampak ya? Baik. Sudah nampak ya? Eh, Sampun, Pak. Sudah. Baik, Bapak Ibu, ini tuh double ini. Sudah nampak? Oke, oke, Sudah, Pak. oke. Izin saya menampilkan, aduh, memperkenalkan diri di agenda pertama ini. Kita akan melakukan pembelajaran di agenda pertama ini, beri agenda 1 untuk dua kali sinkronus. Sinkronus pertama karena kita menggunakan blended learning hari ini. Yang kedua besok hari Jumat insya Allah ya untuk ketiga CP. Baik, saudara sekalian siapa sebenarnya? Ada yang sudah pernah kenal dengan saya? Belum Pak. Belum, Mbak. Belum. Wajahnya masih wajah asing. Bisa terlihat ya, ini eh, saya diperkenalkan, diberikan nama orang tua, Mukhlis ya. Ya, nanti bisa teman-teman bersani di sini ya. Ya, saya bergabung di Widi Isfara sejak
1 September 2021 sampai sekarang. Spesialisasi saya di eh, WI atau Widyaswara Administrasi. Ya. Jadi dengan keadaan di Latsar ini, insya Allah sedikit banyak saya di ranah saya. Nah, saya berangkat dari Gerobokan. Ada yang dari Gerobokan? Saya aslinya Gerobokan, Bapak, tapi mau tinggal di Demak. Oh, sudah tinggi Mbak. Di Meranggen ya. Kedung Jati, Ye. Gedung Di Jati. Kedung Jati, Saya Ye. gubuk, Pak. Aslinya, Ye. Oke, terima kasih. Ya, saya dari gubuk tetangganya Bu Milatul Miskiah. Ya. Saya latar belakang dari pendidikan S3 dari UNES, lulus tahun 2016 dan S1 S2 dari UI Nuwari Songo Semarang. Banyak pembelajaran apa yang pelatihan yang sudah saya ikuti baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional, ya, internasional hanya kadang mengikuti workshop, artikel, jurnal dan sebagainya. Baik, ini sekilas anak dua, istri satu. Jangan di satu sini, satu sana ya. Nggak boleh PNS nanti kena semprit Pak Penghulu. Baik, saya ingin menegaskan kepada teman-teman, boleh mungkin di chat di situ, ya, ditulis di chat link Zoom, ada titik bawah itu ya, chat ya, tulislah di situ menulis dua fakta dan satu kebohongan tentang diri panjenengan semua. Apa itu kira-kira? Bisa diketemukan kah? Ya, apa kira-kira? Nah, sudah familiar belum di bawah? Itu ada chat kan? Nah, chat meeting itu boleh ditulis di situ. Apa kira-kira? Ada yang sudah bisa menemukan? Nah, ini belum ketemu ini mesti. Wah, ini tes 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 pivot ya. Malu, Pak. Nah, ini malu ini bagian dari tes kebohongan juga akhirnya. Saya pemalu. Ya, silakan. Ini silakan dilihat kayak apa sebenarnya Mbak Ratna ini, Mbak Ratna Triliang. Mbak Safina mungkin belum menyampaikan apa faktanya dan dua kebohongan, satu kebohongan. Baik, Bapak. Mungkin Ya. faktanya saya adalah orang yang penyabar. Kemudian Mm-mm. yang kedua, mungkin saya bisa memahami ketika orang lain berbicara. Dan kebohongannya, apa nggih, Pak? Eh, bisa menutupi ketika sedih mungkin ya, Pak. Ketika sedih itu bisa Oke. berbohong bahagia, nonton. Pura-pura bahagia. Iya, Nah, nonton, itu Pak. yang jadi Iya. repot ini. Ya, Mbak Ratna, ya, ini Mbak Ratna apa yang kira-kira disampaikan? Ini dari Mbak siapa ini tadi? Iya, Pak. Silakan. Apa, Mbak? Dua fakta tentang diri saya yang tidak bisa terbantahkan, perempuan, dan alhamdulillah sudah sebagai ibu. Oh, gitu ya. Untuk kebohongan yang orang sering tidak tahu adalah terlihat memiliki banyak energi, padahal aslinya energi saya itu tidak banyak. Contohnya kemarin ditunjuk untuk ikut voli di
di acara Kementerian Agama Kabupaten. Padahal aslinya saya bukan orang yang pekerja fisik begitu, tapi karena memang saya semangat dalam melakukan sesuatu, jadi kemarin eh, orang menilainya saya itu energinya banyak gitu, Pak. Iya, kan karena lihat polinya ya. Ya, di lapangannya begitu katanya. Padahal saya bukan orang lapangan. Itu ya. Baik, itu Ya. berarti bisa memanipulasi data. Iya. Padahal problemnya orangnya agak kecil ya, tidak begitu kekar ya. Iya, betul, betul, Pak. Baik. Ya, ini adalah satu bentuk. Ini hanya espreek saja ya, jangan dimasukkan hati. Ya. Ini Iya. ada lagi ya, Pak Abdul. Gimana Pak Abdul? Terima kasih ya, Bu Ratna sama Mila, apa Pak Sipina tadi. Ya, Iya, Pak. Dua fakta, saya laki-laki dan istri saya cantik, Pak. Wih. oke, pede banget ini. Soalnya banyak orang yang bilang gitu, Mas. Mas, kok istrinya kok cantik? Setiap orang bilang gitu. Baik, ya. Terus kebohongan saya pede, saya ganteng. Padahal nggak ganteng. Begitu. Ini yang jadi bohong ya. Sebenarnya hasilnya ganteng atau tidak ganteng ini? Ganteng toh, Pak. Iya. Tapi ternyata nggak ganteng. Karena nggak ada yang bilang gitu ke saya. Oh iya. Kalau istri saya bilang, banyak orang yang bilang cantik gitu. Saya ketemu bilang istrinya cantik, Mas. Gitu. Oke. Tapi nggak ada yang bilang masnya ganteng, nggak ada. Iya. Padahal masnya ganteng loh. Baik, terima kasih untuk semuanya bertiga ya. Kita berikan reaksi ya, respon untuk beliau bertiga ya. Reaksinya ya, silakan. Ini di mana nih reaksinya ini? Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan ya. Apa di tujuan pembelajaran kita ya? Di tujuan pembelajaran ini adalah saudara sekalian di agenda satu kita untuk membekali peserta untuk pemahaman wawasan kebangsaan melalui pemahaman nilai-nilai bela negara. Harapannya peserta memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan secara jasmani dan mental menghadapi isu kontemporer ya. Dalam apa? Menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional sebagai pelayan masyarakat. Jadi saudara sekalian, setelah panjenengan diterima ya jadi PNS, CPNS ini grade-nya tinggal satu, C-nya hilang akan menjadi 100% dari 50% saat ini ya. Dan yang kedua nanti tukinnya, sudah dapat tukin belum? Belum, Sudah. Pak. Belum, Belum, Pak. Bapak. Belum. Kosong. Mungkin, Belum, Pak, Pak. belum. Belum, Belum. Pak. Belum Tukinnya kenapa? itu nanti harus dapat ya, sudah dapat tukin 50%. Dan nanti jika Sempringahnya belum sempurna, Bapak. Senyum iya, sempringahnya belum sempurna. sempurna, tapi disyukuri ya, sudah sampai tahap Iya, kesekian. Alhamdulillah. Baik, eh, jadi kita menjadi mindset kita sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagai raja-raja kecil. Dan ini sangat senang sekali ketika saya harus berhadapan dengan generasi milenial atau malah generasi Z ya. Ada yang kelahiran tahun 2000 lebih katanya, seperti anak saya. Nah, indikator di ini ada tiga: wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, kemudian analisis isu kontemporer dan praktik yang mencerminkan sikap kesiapsiagaan fisik dan mental dalam suatu kegiatan untuk melatih disiplin, kepemimpinan, kerjasama, dan prakarsa. Dan yang ketiga ini praktik kesiapsiagaan bela negara lebih cenderung pada nanti ketika kita klasikal. Nah, untuk di agenda satu di sinkronus pertama dan kedua kita akan banyak mengupas tentang yang pertama ini nilai-nilai bela negara dan apa wawasan kebangsaan di tahap pertama. Dan besok di sinkronus kedua baru kita membahas tentang teknik analisis isu kontemporer. Nah, dari sini langsung saja sebenarnya jika waktunya ini tidak terlalu mepet, ini nambahnya panjenengan ya pengen
Pak, lebih cepat lebih baik. Ikan sepat, ikan gabus. Nah, bukan ikan lele. Lebih cepat lebih bagus, tidak berdele-dele. Wajahnya nampak ini. Sangat lelah, sama seperti lelah saya setiap dari pagi sampai siang ini. Ya, karena kalian saya harus ada di sini. Baik, di rangkuman singkat ya, di agenda ke satu ini, sebenarnya ada 4 pilar utama SPBN. Apa ya? Siapa yang tahu tentang SPBN? Apa itu kepanjangannya? Nah, ini Pak Fajar mau komentar tapi ragu. Nggak boleh ragu, salah nggak dijewer Pak. Siapa yang bisa? 4 pilar utama SPBN. Apa SPBN itu? Sikap perilaku bela negara. Iya, Bu Resa. Bu Resa Timur Triana. Kok Timur ini apa anaknya Pak Timur Pradopo ya? Enggak, Pak. Iya. Sikap perilaku bela negara. Jadi SPBN bukan SPBU. Ya, atau SPBN apa sistem pengisian bahan bakar nuklir. Nah, salah juga. Sikap perilaku bela negara. Ada 4 pilar. Apa itu? Yang pertama wawasan kebangsaan. Nah, ini wawasan kebangsaan itu terkait apa? Ada sejarah Pancasila, ada nilai Undang-Undang Dasar 45, nilai dasar NKRI, ada Bhinneka Tunggal Ika. Itu kalau wawasan kebangsaan ada empat namanya 4 konsensus dasar kebangsaan. Jadi 4 konsensus kebangsaan itu apa? Ada yang tahu? Apa? Ayo, 4 konsensus kebangsaan. Pancasila, Pancasila, Bhinneka Bhinneka Tunggal Tunggal Ika, Ika, Ya, NKRI, dan 45. Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar. berurutan dong dari regulasi yang tertinggi dulu baru yang di bawahnya. Pancasila. Pancasila. Pancasila, UUD Bagus. 1945, Betul, Dan ya. Undang-Undang Ketiga, NKRI, NKRI, Bhinneka Tunggal NKRI Bhinneka Ika. Tunggal boleh. Ika, Terus yang keempat, Bhinneka Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ika. Jadi kalau ada 4 konsensus kebangsaan, dalam wawasan kebangsaan itu bisa dimaknai adalah 4 tadi. Satu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 45, ketiga BIN NKRI, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ika. Ya, itu namanya eh, 4 konsensus kebangsaan. Di Pancasila kita sudah tahu sejarah Pancasila dulu kan? Ya, nggih, Pak. Nah, dari Pancasila ada hubungannya dengan Piagam Jakarta. Ada yang bisa cerita sedikit tentang itu? Ya, Piagam Jakarta sendiri itu kan dibuat ketika rentang antara sidang BPUPKI 1 dan BPUPKI 2 yang oleh Panitia Mhm. 9. Nah, di sana itu di Piagam Jakarta sebenarnya belum naskah Pancasila yang asli gitu ya. Mhm. Karena sila pertamanya itu masih belum diubah. Nanti sila pertamanya itu diubah 18 Agustus di sidang PPKI yang pertama karena adanya keberatan dari orang-orang Indonesia Timur karena tidak sesuai dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika sehingga kemudian yang awalnya Piagam Jakarta itu isinya ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa pada sidang PPKI 18 Agustus 1945 setelah kemerdekaan Indonesia. Siapa tokohnya, Pak? Tokoh apanya? Ya, tokoh di balik semuanya itu, baik di Tokoh dari Indonesia Timur dan Indonesia Timur yang pengen keluar dari NKRI maupun yang kita ngalah. Siapa di tokoh di balik semuanya itu? eh kalau di sidang PPKI ya yang mungkin tokoh Indonesia Timur itu Samratulangi Mhm. sama lupa lagi Pak. Gitu. Oke. Pak Guru sejarah ini. Iya, baik. Kemudian kalau kita bicara itu muncul lagi Undang-Undang Dasar. Undang Dasar juga berubah berbagai amandemen, berbagai tahapan ya. Ada UUD 45, UUD RS, UDS 50 ya.
Kemudian ada lagi yang sekarang di amandemen. Ya, itu adalah sejarah. Jadi kita harus tahu proses mengapa sekarang ada pemilihan bupati, kepala daerah itu secara langsung. Itu adalah produk dari amandemen. Ya, dulunya adalah sistem sentralistik. Kalau dekat dengan kekuasaan, disitulah jelas akan mendapatkan kui. Ya. Nah, ini ada wacana yang juga mau dikembangkan ke sana kembali, dikembalikan. Gitu. Iya, tergantung Bang Tadri Saah ya. Apakah itu tetap akan dilakukan atau masih akan dikembangkan pola-pola yang saat ini ada. Masing-masing punya plus minus. Kalau yang sekarang adalah produknya harus ya Wani Piro. Nah, kalau yang dulu dengan sentral, jadi Sopo Sing Wani nyedak, kan gitu. Jadi masing-masing punya plus dan minus. Nah, sekarang namanya pesta rakyat, kalau yang dulu pesta penguasa. Nah, akhirnya apa? Kalau yang sekarang jadinya raja-raja kecil, kalau yang dulu adalah modelnya sentralistik apa? Yang menjadi tolok, yang penting saya backup dari atas selesai. Partai-partai pimpinan akan juga niru, ngikut. Nah, ini yang pertama. Jadi ada empat aspek untuk empat pilar utama sikap perilaku bela negara. Satu, wawasan kebangsaan, adalah empat konsensus kebangsaan tadi. Yang kedua, nilai-nilai bela negara. Di nilai-nilai bela negara ini, saudara sekalian, ada 5 nilai-nilai bela negara. Ada yang tahu apa itu semuanya? Yang pertama, Cinta tanah air. Nah, tanah ya air. cinta tanah air. Yang kedua, boleh. Setia pada Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Setia pada Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Rela berkorban bagi negara. ya. Terus 4, Um, nah, harus Sadar urut dong. berbangsa dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, oleh kita urutkan dari atas. 5 nilai-nilai bela negara. Yang pertama, Cinta Cinta tanah 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 air, air, air. Yang kedua, kesadaran berbangsa berbangsa dan dan bangsa dan bernegara. 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 Yang ketiga, Setia pada Setia pada Pancasila, Pancasila, Pancasila sebagai yang keempat, ideologi sebagai negara, ideologi negara, rela rela berkorban rela berkorban untuk berkorban untuk yang bangsa kelima, dan negara, Kemampuan awal kemampuan kemampuan awal awal bela bela negara. negara. bela awal negara. bela negara. Ini berarti Sinau. Meskipun sudah loyo sore-sore, tapi semangatnya masih satu. Dan kayak gini nampak cakep dan gantengnya juga cakep ya. Ibu-ibu yang cakep-cakep, bapak-bapaknya juga masih ganteng. Ing ganteng itu ikan lima tenteng, Pak. Baik, selanjutnya pilar yang ketiga apa? Sikap perilaku bela negara, analisis isu kontemporer. Ya, di analisis isu kontemporer itu kita akan dihadapkan bagaimana kita eh, apa membuat analisis isu. Isu itu harus dihadapi, bukan dihindari. Kita akan diperdengarkan, akan dikenalkan dengan isu-isu kontemporer yang selalu berkembang. Ini kenapa terkait dengan AGHT. Jadi sebagai PNS kita tidak perlu menghindari ya apa tantangan, hambatan ini. Jadi AGHT itu apa? Isu-isu kontemporer terkait ada korupsi, ada apa lagi? Yang ada di kita Narkoba, apa? Proxy narkotika, war, apalagi Terorisme. nepotisme, nepotisme, terorisme, apalagi Ekstremisme. narkotika, ekstremis, radikalisme, nepotisme, narkoba, ada lagi nepotisme, nepotisme, nepotisme bagiannya, ya baik. Ada lagi money laundry, ini money laundry itu apa? pencucian uang. Ya, cuci uang dicuci itu gimana maksudnya? Ya, jadi uang hasil korupsi ke Memindahkan, perusahaan-perusahaan gitu, Pak. Hmm, tidak hanya memindahkan uang perusahaan. negara. Ya, kalau dari perusahaan bisa saja dampaknya berbeda. Kalau dari uang negara ini yang jadi rapot. Dan ini Nah, tantangan kita ketika kita sudah jadi PNS juga, apalagi sudah menjabat. Jadi PNS sebenarnya rekoso ya. Jangan berharap jadi kaya dari PNS. Kalau pengen kaya, jadilah pengusaha.
Ya, karena pikir tenang enak ya, per bulan jelas bisa dijaga ke. Tapi ya untuk jadi kaya itu juga repot. Apalagi kenaikan jabatan sekarang juga sulit, harus melalui uji kom. Nah, itu kalau direvisi dulu ya akhirnya jadi eh, gerakan meritnya juga akan tidak seperti ini. Nah, ini kita diperlihatkan pada analisis isu kontemporer. Jadi isu-isu kontemporer itu isu aktual atau yang sedang hangat, yang hot ya, itu harus kita hadapi, bukan kita hindari. Nah, setelah analisis isu nanti, disinilah nanti analisis isu itu terkait dengan agenda 3 dan juga nanti diproses rencana aktualisasi di agenda 4. Ini adalah pisau analisanya berangkat dari analisis isu ini. Maka ada keterkaitan di agenda 1 dengan agenda ketiga, agenda ketiga ketika kita menyusun rancangan aktualisasi habituasi di agenda keempat. Pada akhirnya muaranya kemana? Kepada agenda kedua tentang nilai-nilai dasar ASN atau PNS. Apa itu? Nilai-nilai dasar PNS apa? Reorientasi pelayanan. Apa ya? Terus yang kedua, Akuntabel, akuntabel ya, Kompeten, kompeten, harmonis, iya, loyal, adaptif, Loyal. loyal, adaptif, loyal, kolaboratif. adaptif, dan kolaboratif. kooperatif, Oke, disingkat atau disingkat apa? berakhlak, Berakhlak. Berakhlak. Ya udah menyaut ini ya. Ya, ini nanti terkait dengan lingkungan ya, isu-isu lingkungan ada tadi saya juga habis diskusi dengan teman-teman di Kumham ya terkait dengan isu ambalat. Ya, ini beda kalau isunya di Kementerian Agama dengan di hukum itu berbeda dan sangat erat sekali ya. Tadi belum selesai sudah harus beralih di kelas ini. Baik, yang keempat apa rangkuman 4 pilar ini? Kesiapsiagaan bela negara. Nah, apa yang termaktub dalam siap-siagaan bela negara? Harus kita siap secara fisik, secara mental, sosial, dan peran ASN dalam praktik sehari-hari. Ini yang harus dikembangkan oleh teman-teman semuanya. Jadi sikap bela negara itu bukan berarti kita harus membawa bedil, peluru, senjata tajam, bambu runcing seperti dulu. Kalau senjata-senjata yang lain Bapak Ibu punya sendiri-sendiri ya. Kalau terkait dengan senjata, angkat senjata dalam aksi bela negara tidak demikian yang terjadi. Jadi kesiapan fisik, mental, sosial, dan bagaimana kita sebagai ASN itu dalam praktek sehari-hari bisa mengimplementasikan dalam nilai-nilai bela negara yaitu dengan indikator-indikator yang ada. Misalnya tadi cinta tanah air, apa indikator dari cinta tanah air itu? Ada 5 misalnya. Sadar berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita menanamkan sikap mental dengan indikator apa sadar berbangsa dan bernegara. Jadi ini ada di sana semua. Nah, inilah yang termaksud dalam nilai-nilai bela negara. Baik, selanjutnya di agenda 1, sikap perilaku bernegara itu ada berapa modul sebenarnya? Halo, ada berapa Bapak Ibu? Agenda 1 itu ada berapa modul yang sudah Anda pelajari? Lali. Wingi lali. Apa wingi do ngerti saiki lali. Apa Pak Fajar? Silahkan, ada yang tahu? Ada berapa modul di kita di agenda 1? Ada 3, Pak. Nah, apa Mas? Wawasan kebangsaan, Nah, analisis isu kontemporer, ya, kesiapsiagaan BN.
bela negara, iya, bela negara. iya. Jadi Selanjut. wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu modul satu, yang kedua analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Nih kalau tidak sore, sebenarnya saya pengen masuk ke diskusi. Nih, tapi nanti waktunya terlalu sore jenengan juga pengen pulang ini. Nah, momennya saja yang nggak tepat kalau pagi mesti masuk ke sana. Baik, selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu dalam pembentukan karakter CPNS ini ada melewati tadi ada eh, beberapa hal ya di kurikulum ini adalah terkait dengan sasaran PNS Bagusan itu adalah UASN. Sekarang UASN itu nomor berapa? Lupa Udah lagi bukan tapi ASN. Nomor tahun berapa? 2024 tapi lupa lagi nomornya. Ayo, oke. Berapa? UU 2023 UU ASN nomor 20 Nomor 20 tahun 2023. tiga. Itu UU ASN yang baru menggantikan UU lama nomor Nomor 5 5 tahun 2014. 2014. Nanti akan dibahas nanti lebih detail di agenda ketiga. Oke. Nah, dari situ apa kompetensi yang ditunjukkan adalah satu, menunjukkan sikap perilaku bela negara. Ini di agenda satu. Di kompetensi yang diharapkan di Latsar ini, yang kedua adalah mengaktualisasikan NND itu nilai-nilai dasar PNS. Apa nilai dasar PNS itu berakhlak di agenda kedua nanti. Kemudian yang ketiga apa targetnya adalah mengaktualisasikan kesiapsiagaan apa PNS ya, mengaktualisasikan ini apa dalam bentuk agenda ketiga. Kemudian menunjukkan KTBT ya. Nah, ini adalah di agenda keempat. Nanti kalau yang keempat ini adalah aktualisasi habituasi di tempat kerja, di unit kerja, panjenengan ada di sana. Pada prinsipnya adalah di sini, Bapak Ibu. Pembentukan karakter tadi nilai ini adalah di sikap perilaku bela negara yang kita pelajari di sini ada wawasan kebangsaan, nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Empat ini. Ini adalah disebut dengan empat pilar. Ya, agenda satu. Baik, selanjutnya kalau sudah ini terjadi di arbitrasi, di puncaknya adalah nanti di agenda keempat. Baik itu Bapak dan saudara sekalian. Yang pertama, target capaian pembelajaran agenda satu itu apa? Yang pertama tahu. Tahu itu berangkat dari apa? Teori. Yang kedua bisa saja dari sejarah. Jadi saya sampaikan sejarah Pancasila, lahirnya Pancasila. Teori apa? Teori negara itu seperti apa sebenarnya? Yang ketiga terkait juga tahu tentang regulasi. Jadi saudara sekalian untuk wawasan kebangsaan ini ya harus tahu dari teorinya. Apa teori apa yang dikembangkan? Sejarah, dari sejarah apa munculnya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan sebagainya. Nah, kemudian munculnya Pancasila. Yang ketiga adalah regulasi. Apa regulasi terhadap nilai-nilai bela negara? Itu ada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2022. Ya, itu pertahanan nasional. Nah, dari tahu apa? Selanjutnya mau. Tahu saja, tidak mau, ya nggak ada artinya. Nah, setelah dari tahu menjadi mau, mau itu apa? Konsepnya punya semangat. Kayak saat ini, sore hari sebenarnya waktu-waktunya ngantuk. Kalau saya tadi nggak apa ngajar mendengarkan teman-teman diskusi itu agak ngantuk keletek-keletek. Makanya metode saya ini tak rubah lagi. Kalau saya ini nanti jadi ngantuk nggak jadi, nah, diketawain peserta. Nah, semangat, punya motivasi dan punya gairah. Ini. Jadi capaiannya ke sana. Yang ketiga,
mampu. Bagaimana di mampu itu bisa mengimplementasikan dan bisa melakukan aksi, aksi bela negara. Pernah dengar? Ya, itu adalah salah satu wujud tekad dalam bentuk kesiapsiagaan bela negara. Tuh. Dulu ada isu ada wamil, wajib militer, kamra. Pernah dengar kan dulu? Itu bagian dari aksinya. Ini nanti dididik di sana berapa bulan dan sebagainya berapa tahun. Nah, itu nanti akan jadi kader-kadernya. Bedanya apa? Di kader dan di pelopor itu beda nanti. Think tank di kita akan berbicara, berpikir kalau di tingkat yang lain mungkin mereka jadi luruhnya. Baik, selanjutnya kita akan melihat di modul pertama tadi, ya, kita akan melihat di modul pertama, modul tadi ada tiga kan? Di modul pertama ada apa saja? Satu, wawasan kebangsaan. Di wawasan kebangsaan, saudara sekalian bisa melihat apa di wawasan kebangsaan? Ada konsep wawasan kebangsaan. Ada yang tahu apa itu pengertian di wawasan kebangsaan? Silakan. Cara Apa? pandang, Ya? Cara pandang. Hmm? cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara Hmm. akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik. Ada yang ditambahkan dari Pak Fajar? Silakan, teman-teman. Apa itu wawasan kebangsaan? Kalau kita Mengenal, ya silakan, Mbak. mengenal, ya, mengenal bangsa kita lebih dalam. Ya, Contohnya mengenal sejarahnya, begitu. ya. Boleh diulang lagi, Mbak Astuti? Mengenal lebih dalam mengenai bangsa kita, contohnya mengenai sejarah berdirinya negara kita, bangsa kita, begitu, Bapak. Iya. Oke, terima kasih. Saling melengkapi. Dilanjut lagi. Satu lagi. Apa itu wawasan kebangsaan? Pengertian dari wawasan kebangsaan? Mengutamakan Pemahaman. persatuan dan kesatuan bangsa di atas Hmm. kepentingan pribadi. Ya, bisa. Clue-nya yang mengakar semakin sempit. Apa kira-kira wawasan kebangsaan itu? Dari kita bedah dulu wawasan. Wawasan itu apa? Cara pandang. Cara pandang. Bangsa, Bangsa, negara, negara, bangsa. Oke, kalau diterjemahkan wawasan kebangsaan berarti bagaimana? Kalau dikemukakan. Cara pandang warga negara terhadap negaranya. Ya, bisa. Itu yang cekaosnya seperti itu. Cara pandang, ya. Jadi seseorang atau warga negara terhadap bangsa dan negaranya boleh. Ya. Nanti ada dari tahu, kemudian menjadi mau, kemudian menjadi mampu. Nah, di situ tadi kita sampaikan ada 4 konsensus dasar kebangsaan itu dari wawasan kebangsaan adalah apa tadi? Yang pertama, Pancasila. Yang kedua, Undang-undang. OD, Dasar. 4, NKRI, KRI. RI. Bhinneka Tunggal Ika. Baik, selanjutnya di wawasan kebangsaan itu ada yang disebut dengan lambang-lambang negara. Masih ingat? Jadi wawasan kebangsaan tidaknya ada ini nanti. Ya. Lambang negara, bendera negara kita apa? Merah putih. Merah putih. Kalau dibalik putih merah, Polandia. Polandia. Ya. Bahasa negara kita, Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. oke. Lambang negara kita, Garuda Garuda. Pancasila. Garuda. Pancasila. Nah, ini kayak gini kadang kebalik-balik bingung. Untung nggak keluar di tes kemarin ya. Hmm. Lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Raya. Indonesia Raya. Baik, ini adalah lambang-lambang negara yang harus kita jaga. Nah, nilai-nilai bela negara tadi ada berapa? 5. Kita bisa melihat dari sejarahnya munculnya nilai-nilai bela negara dalam aktualisasi masyarakat kita.
apalagi digabungkan dengan apa PNS. Kalau dulu waktu saya muda ada yang namanya P3 P4 ya, penataran gitu. Sekarang bukan penataran P4 tapi nilai-nilai bela negara yang dicerminkan. Nah, ancaman dan apa kewaspadaan dini, wasdin itu wawasan apa kewaspadaan dini. Kemudian ada pengertian, ada nilai dasar dan keindonesiaan. PKBN itu perilaku kesiapsiagaan bela negara, kemudian aktualisasinya seperti apa. Ini adalah nilai-nilai bela negara yang harus kita sampaikan. Ada lagi Sankris. Sankris itu adalah sistem administrasi NKRI. Ya, jadi di modul 1 itu ada 3 modul. Satu wawasan bank, yang kedua nilai bela negara, yang ketiga Sankri. Apa itu bentuk dan sistem NKRI? Yang kedua, berdasarkan kesiapsiagaan nasionalisme. Yang ketiga adalah landasan negara. Yang keempat adalah kebutuhan publik dan peran ASN. Itu yang ada di sistem administrasi NKRI. Nah, di modul kedua, ada apa saja di modul kedua? Yang pertama ada perubahan lingkungan strategis. Nah, ini nanti terkait dengan analisis isu kontemporer. Jadi analisis isu kontemporer berangkat dari apa? Perubahan lingkungan strategis. Di sana ada konsep perubahan lingkungan strategis dan model insani. Nah, maka dari yang kedua ada lagi apa? Model kedua, isu-isu Stratkom. Stratkom adalah isu-isu terkait dengan strategi dan komunikasi. Apa? AGHT. Ada yang tahu AGHT? Apa itu AGHT? Ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Oke, jadi harus tahu ya. AGHT itu apa? Di agenda 1, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Apa isu-isu yang terkait dengan itu? Di antaranya ada korupsi, ada narkoba, ada terorisme, radikalisme, ada lagi money laundering, ada proxy war, dan mass communication. Ini adalah isu-isu strategis yang sebagai bentuk ancaman, gangguan, dan hambatan, juga tantangan yang harus dihadapi. Sebagai PNS, kita tidak layak, tidak elok ketika ada isu-isu strategis ini yang membahayakan negara, justru kita hindari. Ini tidak elok. Maka apa sebagai PNS? Harus kita hadapi, bukan dihindari. Melalui apa dihadapi? Nah, dengan teknik analisis isu. Ya, jadi kita berpikir konseptual dan berpikir kritis melalui teknik analisis isu. Ada di 3 hal di teknik analisis isu yang akan dibahas nanti. Yang pertama isu kritikal, isu-isu yang aktual. Nanti kalau penyusunan rancangan aktualisasi di agenda 4, dengan diminta untuk mencari isu-isu kritik. Ya. Yang kedua terkait dengan apa? Teknik tapisan isu. Nah, di teknik tapisan isu itu, saudara sekalian nanti akan menyampaikan ya, teknik tapisan isu ada 2. Itu kalau terkait dengan kualitas, maka gunakan APKL, aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Kalau teknik tapisan isu yang kedua adalah USG, urgensi, kemudian seriousness, dan apa? D-nya growth. Ya. Kalau itu yang ketiga teknik analisis isu. Bagaimana teknik analisis isu? Teknik analisis itu ada terkait dengan apa? Teknik analisis isu terkait dengan mind mapping bisa, fishbone bisa, SWOT boleh. Ini teknik analisis isu. Jadi kalau teknik tapisan isu itu terkait dengan APKL dan USG, tapi kalau teknik analisis isu terkait dengan fishbone, mind mapping, dan SWOT. Di antaranya itu. Di modul ketiga, ini adalah kerangka kesiapsiagaan bela negara. Nah, kewaspadaan bela negara, konsep ini, kemudian awal bela negara, nah, ini jasmani rohani, etika, etiket moral, dan kearifan lokal, konsep kegiatan bela negara. Nanti ada praktek di lapangan, ini yang ketiga adalah modul tentang bagaimana kita dalam PBB, pemberian baris berbaris dan tata upacara.
bagaimana akan kita dilatih nanti keprotokolan tentang kewaspadaan dini, membangun tim dan eh, dan ASBN ya. ASBN itu adalah air api unggun ya, bela negara aksi ya. Nanti di dalam ini adalah ketika kita di klasikal besok di 3 hari ya, di BDK. Rencana bela negara disampaikan seperti itu dengan menunjukkan sikap perilaku bela negara. Apa kontribusinya? Nah, ini saudara sekalian nanti akan kita diperdengarkan, diperlihatkan alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi Latsar CPNS. Jadi di agenda 1 ini ada hubungannya dengan agenda ketiga, agenda 4 dalam rancangan aktualisasi. Di setelah nanti penjaringan mempelajari agenda 1, agenda 2, agenda 3, kemudian disusunlah di agenda 4. Agenda 4 itu untuk penyusunan rancangan aktualisasi. Jadi penjaringan nanti akan dihadapkan pada penyusunan rancangan aktualisasi sebagai tugas ya dalam memperlihatkan ya kemampuan panjenengan diperlihatkan dengan dunia nyata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi panjenengan. Ya, ya nanti akan dilihat dari sana apa menjadikan sebuah produk inovasi perubahan. Nah, apa dari berangkat identifikasi isu, ada pengertian isu, isu itu hanya dibicarakan dan adanya kesenjangan atau masalah. Itu jadi apa? Dari sikap peduli kita terhadap lembaga unit kerja yang kita dapati saat ini. Bisa direfleksikan dengan kondisi instansi dengan mata pelatihan di agenda ketiga, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Bisa berangkat dari sumber isunya individu, di unit kerja dan organisasi. Nanti berkaitan apa sumber isu? Nanti di unit kerja jaringan, sesuai dengan apa? Tugas pokok dan fungsi jaringan. Nah, baru nanti lingkupnya isu apa? Terkait dengan tusi jabatan. Setelah diidentifikasi 3 isu itu, dideskripsikan masing-masing, disertai data dan fakta, dampak yang muncul dari masing-masing deskripsi isu itu, kemudian dikaitkan dengan agenda ketiga, Smart ASN dan Manajemen ASN. Oke, baru ketiga dari deskripsi isu menunjukkan apa? Ditapis dengan teknik tapisan isu. APKL dan USG, maka tetapkan menjadi core issue atau isu terpilih dari 3 menjadi 1. Nanti silakan dipelajari teknik tapisan isu dengan APKL atau USG. Nah, dari situ nanti dikonsulkan oleh mentor, dibuatlah rumusan isu dari pernyataan bersifat negatif. Ya. Jadi buat rumusan isu dalam bentuk rumusan negatif, singkat, padat, fokus, lokus, adalah waktu. Ini nanti akan dijelaskan lebih detail di rancangan aktualisasi di agenda keempat. Kemudian lakukan analisis isu apa dari teknik fishbone atau mind mapping atau SWOT. Nah, setelah dianalisis isu, maka muncul teknik problem solving untuk mengobati rumusan isu ini, core issue. Maka dibutuhkan apa? Jawabannya adalah mencari gagasan kreatif. Siapa yang mencari gagasan kreatif? Ya panjenengan. Setelah menemukan core issue atau isu terpilih, maka bagaimana cara merumuskan ini menjadi sebuah kenyataan. Terobosan ini apa yang harus dilakukan oleh kita di dalam agenda ketiga. Nah, jadi gagasan kreatif apa? Wujudkan dalam bentuk kegiatan, ada 4 kegiatan minimal. Nah, jadi role model. Maka dari gagasan ini dilakukannya rumusan 8 kegiatan di 4-4-nya. Dan setelah itu muncul rumusan output atau hasil. Dari rumpun hasil apa keterkaitan substansi mata pelatihan. Nah, nanti ada kaitan penerapan aktualisasi dengan aktualisasi habituasi yang disebut dengan agenda kedua. Terkait dengan kontribusi, misi, visi dan tujuan di di lembaga dari hasil produk panjenengan itu tadi. Baru dari situ apa? Terdapat penguatan nilai organisasi. Nah, dari sinilah teman saudara sekalian, itu yang akan terjadi di dalam perjalanan nanti panjenengan menyusun rancangan aktualisasi kaitannya di agenda 1 itu ada di analisis isu kontemporer dan analisis isu aktual yang ada di lembaga atau unit kerja panjenengan dihubungkan dengan agenda ketiga yaitu Smart ASN. Dari situ muncullah rumusan core issue yang itu harus disampaikan atau selesaikan dalam bentuk
gagasan kreatif atau novelty, inovasi, perubahannya apa. Nah, tuh. Mungkin bisa di screenshot kalau panjenengan butuh. Bisa. Nanti alurnya seperti ini nanti. Oke, sudah? Ya, inilah nanti terkait dengan analisis isu kontemporer. Jadi harus ada kuasai. Sampai di sini ada yang disampaikan? Cukup? Cukup, Pak. Ya. Nah, kalau cukup tidak ada yang ditanyakan, ini untuk tugas hari ini ya. Tugas hari ini jadi di pembelajaran agenda satu ini ada di dan Ratsar ini ada dua pembelajaran. Pembelajaran sinkronus melalui Zoom meeting seperti ini. Dan yang kedua pembelajaran asinkronus yang berupa penugasan. Di asinkronus ada dua bentuk macamnya. Bentuk tugas individu dan tugas kelompok. Nah, di tugas kelompok nanti panjenengan nanti dibagi menjadi 2 atau 3 kelompok. Baik, nah, 2 saja nggak apa-apa. Nah, tugas hari Rabu ini yang pertama tugas individu terkait dengan learning journal ke-1. Ya, yang pertama ini nanti silakan Ibu dan Bapak, saudara sekalian membuat learning journal. Dibuat dalam bentuk rekaman suara atau bentuk video juga boleh ya. Bagaimana Pak Jangan menceritakan pengalaman pembelajaran substansi di proses pembelajaran baik harian sinkronus maupun asinkronus ya. Ini nanti silakan dibuat learning journal atau boleh penjaringan model seperti ini ya. Kurang lebih durasi 3 menit. Waktu pengumpulan 20 Agustus pukul 23.59 nanti malam ya. Jadi nanti diceritakan bagaimana perjalanan pembelajaran yang pertama Latsar CPNS di agenda satu misal di hari Rabu. Tidak hanya agenda satu tapi mungkin ada pembelajaran lain hari ini yang dilakukan oleh saudara sekalian, oleh peserta. Ini yang tugas individu sudah selesai ya. Di tugas kelompok. Tugas kelompok saudara nanti ya, bisa dibagi nomor 1 sampai 5 itu adalah satu kelompok. Nomor 1 ya. 6 sampai 10 kelompok kedua. Nah, ini berarti kalau di sini berarti 21 sampai 25 itu kelompok 1 ya. 26 sampai 30 kelompok kedua. 31 sampai 35 kelompok ketiga. 36 sampai 40 kelompok keempat. Oke. Apa di video visualisasi bangsa ini tugas kelompoknya dibikin adalah visualisasikan pengetahuan atau wawasan Anda tentang bangsa dan negara dari perspektif sudut pandang Anda sebagai CPNS milenial. Jadi targetnya saudara nanti di wawasan kebangsaan tadi ada berapa konsepnya? Ya, ada 4 kan? Nah, ini wawasan kebangsaan kita ada 4 kan? Apa itu tadi bisa Anda dari 4 konsensus? Ada yang berupa Pancasila, ada yang terkait di situ adalah ini diambilkan dari nilai-nilai bela negara ya. Ada 5 nilai bela negara ya tadi. Pertama apa? Cinta tanah air. Harus dari video itu mencerminkan 5 ini. Ada cinta tanah airnya, nanti cari video terkait dengan cinta tanah air. Temu, crop, cut. Kemudian yang kedua apa? Nilai bela negara. Iya, pada Pancasila sebagai Nah, dasar negara. itu nanti dicari yang terkait dengan itu video. Dari yang ketiga apa? Sadar Rela. rela berkorban. Oke, nanti cari yang termasuk isu ketiga itu apa? Sampai kelima, kesiapsiagaan awal bela negara. Nah, setelah itu di copy-copy, di cut-cut ya, cari baru apa? Pada itu boleh dinarasikan ya di dalam video tersebut yang Anda ambil dari berbagai macam sumber boleh dijadikan satu setelah disambung-sambung dan menjadi satu ya apa dibuat narasi boleh biar kelihatan keren. Pada bagian akhir video tersebut
tambahkan tayangan pernyataan setiap peserta. Jadi tadi peserta per grup atau kelompok itu ada berapa? 5. Tambahkan pernyataan setiap peserta tentang Indonesia. Apa itu Indonesia? Bagaimana dengan Indonesia? Dengan kalimat yang menginspirasi antara satu yang lain berbeda ya. Jadi 5 orang ini harus berbeda. Boleh ditanyakan di situ di video kemudian dikasih nama siapa, jabatan apa, zona kerjanya mana boleh. Jadi biar viral ya. Ya. Nah, pastikan dalam video yang kelompok Anda buat mencantumkan sumber video yang digunakan ya. Nanti ada dikasih tag ya. Tag name-nya apa? Berarti Latsar CPNS Kementerian Agama 2025 angkatan 41 misalnya. Kelas berapa? Boleh hashtagnya di sana nanti dikasih. Bentuk file ada 4 MP4 dikumpulkan dalam bentuk link video. Jadi nanti di bentuk link video setelah jadi nanti diupload di media sosial. Ya, boleh dari TikTok, dari di IG, boleh di FB, boleh di apalagi YouTube, boleh di apa? Banyak kan? Nah, Twitter dan sebagainya. Boleh silahkan. Yang banyak penggemarnya di mana? Atau di mana saja boleh Pak. Semua boleh dikasih. Kemudian waktu pembuatan adalah 21 Agustus 2025. Kemudian waktu pengumpulan ini ya. Pembuatannya visual dari ini 20 ya. 20. Salah tulis tadi. 20 Agustus 2025. Pengumpulannya 21 Agustus nanti besok malam. Jadi malam Jumat. Nah, 20 pukul 23.59. Kriteria penilaian adalah keterkaitan dengan substansi pengawasan kebahasaan, kerjasama dan kekompakan kelompok, estetika video, dan jumlah viewer di media yang akan dilakukan pada pembelajaran klasikal nanti. Jadi nanti akan kita lihat berapa viewernya ya. Jadi ini paling lambat besok malam ya, hari Kamis malam 23.59. Jadi misalnya ini sudah terlalu sore, sikapi saja, konsepnya dibuat, nanti besok pagi baru dibuat untuk videonya misalnya. Boleh ditampilkan. Ya, sampai di sini ada yang disampaikan untuk tugas hari Rabu? Cukup? Baik. Tugas hari kedua, besok asinkronus. Ya, tidak ada pembelajaran sinkronus besok. Kamis. Tugas individu learning journal seperti hari ini, ya. Tapi pembelajaran yang dilakukan dari hari Kamis, ya. Kemudian tugas kelompoknya adalah menulis analisis isu kontemporer, ya. Analisis isu kontemporer terkait dengan apa? Nah, ini terkait dengan identifikasi dan deskripsi isu-isu kontemporer, ya. Aktual dapat dilengkapi dengan video pendukung yang berpotensi menimbulkan AGHT. AGHT tadi apa? Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, disertai dengan data dan fakta yang ada. Jadi ketika jenengan ada 3 isu ya, setidaknya isu-isu yang ada di Kementerian Agama. Misalnya terkait dengan haji, terkait dengan radikalisme, terorisme misalnya. Korupsi, ya bisa diambil dari itu, tapi jadi disertai data dengan fakta, dicarikan data fakta yang relevan. Nah, kemudian jelaskan dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak dicegah atau diantisipasi. Dari 3 ini, isu yang dikemukakan misalnya korupsi, kemudian haji, ada kaitannya lagi radikalisme, ekstremisme. Ya, nanti jelaskan di situ dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak dicegah atau diantisipasi. Setelah 3 itu, mana yang dipilih salah satu yang menurut kelompok Anda paling mengancam berbahaya. Ya, nanti didiskusikan, baru tentukan penyebab terjadinya isu terpilih. Jadi ini tadi menjadi satu, setelah yang paling mengancam mana, penyebabnya apa yang terjadi isu terpilih tersebut, dari 3 menjadi satu. Kemudian buatkan rekomendasi upaya pencegahan atau antisipasi penyelesaian terhadap isu tersebut, baik dalam tataran ya kebijakan maupun teknis implementasi dalam kehidupan sehari-hari dan apa peran Anda di dalamnya. Ya, ini. Gunakan teknik-teknik analisis isu yang Anda kuasai apa PKL dan atau USG. Boleh salah satu.
Kalau terkait dengan APKL tadi adalah kualitas, kalau ISG adalah terkait dengan prioritas. APKL kualitas, ISG prioritas. Ya. Hasil analisis juga dalam bentuk tulisan kurang lebih 5 lembar, kertas A4, tulis ukuran 11 spasi 1,5. Bentuknya apa? File PDF. Waktu pembuatan adalah besok sampai seharian ya, Kamis ya, 21 Agustus, dan waktu pengumpulan sampai 22 Agustus pukul 7.30 sebelum kita melaksanakan, atau ya lebih siang sini nggak apa-apa, jam 9 sebelum pembelajaran dimulai. Oke, itu yang perlu saya sampaikan. Cukup? Tidak ada yang bertanyakan? Cukup. Pak, izin bertanya, Silakan. untuk yang tugas kelompok yang pertama tadi, yang terkait mengupload video, itu Ya, kan kelompok menguploadnya itu di salah satu sosial media dari kelompok itu atau semua peserta dari kelompok itu juga mengupload di mewakili situ? salah satunya nggak apa-apa nanti. Ya, jadi satu Oh, saja. Jadi nanti kalau kelompok berarti ketua kelompoknya yang mengupload di link PLC atau Collabjar. Tapi ditulis pesertanya siapa saja. oh, bentar. Gitu. Ya, Ya, terima kasih, Pak. oke, Izin bertanya juga tuh Pak, oke. untuk yang learning journal kedua, yang individu ini kan di ada ketentuan sama dengan tugas sebelumnya. Nah, berarti untuk Mm-mm. ketentuan sama, kemudian untuk pembelajarannya berarti mengenai analisis isu kontemporer, begitu gitu Pak. Ya, Hmm. ya. Kalau yang Nah, untuk yang tugas learning journal kedua ini berarti membuat video atau rekaman yang terkait dengan analisis isu pembelajaran. kontemporer, begitu Pak. Ya, kalau yang hari Rabu berarti proses pembelajaran di hari Rabu itu apa saja? Bagaimana kesan dan Oh, prosesnya? nggih. Kalau yang learning journal hari Kamis berarti ya kan hanya asinkronus. Apakah ada Nggih. pembelajaran dari lain selain agenda agenda apa satu ada enggak? Kalau misalnya materi kebijakan ada, silakan dikembangkan dari sana Oh, juga. nggih, nggih. Baik, Baik, terima kasih Bapak. oke, sama-sama. Ada yang lain? Cukup? Baik, kalau cukup kita tuntaskan. Ya. Nah, kita tutup share screen. Ya, kita kembalikan kepada panitia jika cukup ya. Oh iya, untuk PPT apa di analisis kontemporer siapkan PPT ya. Jadi untuk nanti presentasi apa hari Jumat nih. Kemudian untuk yang video nanti dipersiapkan untuk dibuka videonya, di linknya jangan ditutup biar ada viewernya berapa nampaknya, subscribe-nya berapa dan sebagainya. Gitu, Ge? Baik, cukup. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kembalikan pada host panitia. Ada Pak Agus, Ya, ada siap, dokter. silakan. Terima kasih Terus. Pak Dokter Mukhlis nih Oke, sama-sama. atas pembelajaran yang sangat menarik ini, diajak berlari sama Pak Dokter ini. Secara intelektual, alhamdulillah nih, pesertanya pinter-pinter, insya Allah nangkap ini Pak Dokter. J. Terima Iya, kasih Pak Dokter. Ini iya. sepertinya masih berlanjut lagi nih Pak Dokter sampai malam nih ya. J, J. Mohon izin live ya, Ya Pak Pak, Bapak Dokter Ibu, J. saudara sekalian. Atas nama Salam peserta selamat mengucapkan ya. terima kasih. Sukses selalu. Ketemu Ya, hari Jumat ya, Insya Allah. Amin. Ya, 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 Hmm. baik. Pak. Insya Allah besok Jumat bisa pagi, Pak. Pak, eh, nggak bisa deh. siap, Di siap Pak komentar Dokter saya. J. Ya, nanti Alhamdulillah saya kalau konfirmasi. bisa bagi J. Ya, nanti ketika konfirmasi kembali, Pak. Ya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Jen kasih live, ya. Pak. Terima kasih, Sami-sami. Pak. Terima kasih Ya. Pak. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, ini lebih cepat 30 menit hampir saja tadi ada penundaan jam 19 karena sibuknya beliau. Alhamdulillah tetap kita bisa jam 15 sampai selesai ini. Terus kita absennya ya jangan lupa ya semuanya ya. Mm-mm. Ya. Ini sebelum kita tutup ada yang perlu disampaikan?
atau ditanyakan? Halo, suara saya bisa didengar? Dia bisa Pak, Bisa bisa. ya. Ada pertanyaan yang perlu disampaikan atau apa yang perlu disampaikan? Besok kita sinkronus ya. Tapi kalau ada apa info pembelajaran Zoom kebijakan, nanti kita sampaikan informasinya. Karena harusnya hari ini ada materi itu kan. Karena padatnya berbagai pelajaran, akhirnya hari ini ditiadakan. Insya Allah besok akan ditiadakan besok untuk gantinya materi kebijakan. Jadi informasi tetap update ya, tetap ikuti di forum komunitasnya, informasi-informasinya. Oke, ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, Bapak Ibu semua? Belum kita tutup bareng-bareng? Cukup Pak. Cukup ya, cukup. Saya juga pengen istirahat juga seharian ini. Oke, Bapak Ibu, kita akhiri sama-sama dengan bacaan hamdalah sampai ketemu nanti. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.